Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Hai Sobat ASN, senang sekali saya Ratna Kumala Dewi yang pada sore hari ini sebagai moderator pada acara podcast dengan tema Bela Negara menurut profesi ASN dari berbagai bidang. Nah, melalui obrolan ini kita akan melihat bahwa semangat bela negara tidak hanya dimiliki oleh aparat pertahanan, tetapi juga oleh seluruh ASN dan profesi dari berbagai bidang, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, administrasi, hingga teknis di lapangan. Nah, pada sore hari ini telah hadir bersama kita beberapa narasumber luar biasa yang akan berbagi pandangan mereka tentang bagaimana nilai-nilai bela negara yang diterapkan dalam pekerjaan masing-masing. Nah, pada sore hari ini, yang pertama kita mulai dari bidang peranata komputer ahli pertama. Nah, di bidang peranata komputer ahli pertama ini ada dua orang. Nah, yang pertama kita mulai dari Kak Abdul Qadir. Silakan. Mic-nya Baik, Kak Abdul Qadir. oke, sorry, maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau menurut saya sendiri, definisi bela negara dari sisi seorang peranata komputer, yaitu tentang mengangkat dan mempertahankan kedaulatan negara dari sisi digital. Definisinya adalah melalui sikap, tekad, dan tindakan profesional yang dijiwai oleh kecintaan pada NKRI, diwujudkan melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa, terutama dari ancaman di ruang cyber. Sederhananya, jika garda terdepan negara adalah tentara, maka garda terdepan data dan sistem informasi negara adalah kita, para penata komputer. Oke, terima kasih Kak Abdul Qadir. Oke, sekarang kita lanjut pada makna bela negara masih dari yang sesi yang sama, masih dari makna dari ahli peranata komputer. Kita kepada Kak Sultan Aziz, saya persilahkan. Eh, Baik, dari saya sebagai seorang peranata komputer, sudah benar yang dikatakan dari Saudara Kodir. Dari saya mungkin ada beberapa contoh yang akan saya jelaskan terkait bentuk bela negara menurut peranata komputer. Contohnya itu sebagai salah satunya yaitu menjaga keamanan data dan informasi pemerintahan. Apalagi sekarang sudah era digital, ancaman terhadap negara itu tidak hanya datang dari luar secara fisik, tetapi juga dari serangan cyber. Sebagai seorang perangkat komputer, sangat berperan penting dalam memastikan keamanan data dari suatu peretasan, kebocoran, maupun penyalahgunaan data. Dan juga sebagai seorang perangkat komputer, kita menjaga suatu efisiensi dan transparansi data suatu pemerintahan dengan membangun dan mengembangkan suatu aplikasi yang mendukung efisiensi birokrasi dan transparansi suatu pengelolaan data serta anggaran. Seorang penata komputer juga ikut memperkuat tata kelola pemerintahan agar menjadi lebih baik. Bisa juga salah satunya itu mencegah korupsi dari pengelolaan data dan anggaran yang transparan itu. Dari saya sekian. Oke, terima kasih Kak Sultan Aziz. Oke, jadi kita tadi sudah mendengar makna bela negara dari bidang Paranata Ahli Komputer. Selanjutnya kita lanjut ke makna bela negara dari bidang perencana ahli pertama. Oke, kita mulai dari Kak Matthew kepada Kak Matthew, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebagai seorang perencana, ada beberapa contoh konkret yang dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Contohnya itu penyusunan kebijakan pembangunan yang mendukung ketahanan nasional. Sebagai seorang perencana, dapat berperan dalam merancang kebijakan perencanaan yang mendukung ketahanan nasional, seperti program pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan penguatan daya saing negara. Seorang perencana itu dapat menyusun rencana pembangunan daerah yang memprioritaskan sektor-sektor vital seperti energi, pangan, dan infrastruktur yang mendukung pertahanan dan kedaulatan negara.
Contoh lain yang dapat dilakukan oleh sebagai seorang perencana yaitu optimalisasi pengelolaan anggaran untuk keperluan pembangunan. Seorang perencana itu dapat mengelola anggaran negara dengan efisien dan transparan, memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar untuk kepentingan negara dan rakyat. Seorang perencana itu dapat merencanakan alokasi anggaran untuk proyek pembangunan infrastruktur yang strategis seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, yang mendukung distribusi logistik dan mobilitas sumber daya penting bagi pertahanan negara. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Matthew. Oke, selanjutnya masih di makna bela negara dari tim perencana. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Kak Nurul Muntoha. Kepada Kak Nurul saya persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar baik ya. Saya mulai dari regulasi yang mengatur tentang perencanaan ahli pertama, yaitu di Permen Pan RB nomor 4 tahun 2020 tentang jabatan fungsional perencana. Di regulasi tersebut menyebutkan uraian tugas, uraian kerja, hasil kerja, output, angka kredit, dan pelaksana tugas, mulai dari perencana ahli pertama, perencana ahli muda, dan seterusnya. Nah, untuk bela negara sendiri, tidak hanya diartikan sebagai kesiapan fisik untuk mempertahankan negara dari ancaman militer, namun juga dalam kesiapan non-fisik. Karena perencana ahli pertama ini upaya perencanaan pembangunan nasional. Dalam konteks ini adalah perencanaan pembangunan Kabupaten Banggai. Perencanaan ahli pertama sendiri mempunyai peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu mulai dari identifikasi masalah sampai menyusun rekomendasi kebijakan. Dengan begitu, perencanaan ahli pertama mampu menyusun perencanaan yang kuat sehingga perencanaan yang disusun mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Mungkin itu saja, nanti ditambahkan lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nurul. Oke, selanjutnya kita tanya mengenai makna bela negara masih dari bidang perencanaan kepada Kak Farlan, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk menambahkan mungkin apa yang Bapak Muntoha dan Pak Matthew telah sampaikan tadi, mungkin cukup jelas ya. Jadi terkait jabatan kami sebagai perencana ahli pertama yang ada di Kabupaten Banggai, dalam hal ini bertugas sebagai perencanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Banggai. Salah satunya yaitu salah satu bentuk bela negara yang sebagaimana berkaitan dengan tugas perencanaan pertama, yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Muntoha dan Pak Matio, yaitu berkaitan dengan perumusan masalah pembangunan. Dan dalam hal ini berkaitan dengan pembangunan daerah dan berkaitan dengan pembangunan nasional. Jadi mungkin saya coba tambahkan salah satunya yaitu terkait mungkin perencana yang menjadi perencana yang visioner. Jadi perencana visioner ini berarti menjadi kemampuan merencanakan pembangunan secara strategis. Strategis yang mana dengan mempertimbangkan berbagai dinamika sosial. Jadi mungkin mempertimbangkan dinamika sosial yang ada di Kabupaten Banggai, ekonominya, dan keamanan. Ini bertujuan agar rencana pembangunan tidak hanya bermanfaat saat ini, jadi untuk bermanfaat berkelanjutan ke depannya, menjadi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara di masa depan. Untuk pembangunan yang ke depan begitu. Itu saja. Dan mungkin yang satunya lagi terkait penguatan kearifan lokal. Sebagai perencana juga kita perlu mempertimbangkan konteks lokal sehingga dalam merumuskan kebijakan sebagaimana yang dijelaskan tadi Pak Mateo, dalam perumusan kebijakan itu dirumuskan tidak menggerus kearifan lokal.
justru melestarikan kekayaan dan budaya yang ada di Kabupaten Banggai berdasarkan tradisi bangsa. Cukup mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Farlan. Oke, tadi kita sudah mendengar makna bela negara dari bidang perencanaan dan dari bidang peranata ahli komputer. Selanjutnya kita akan mendengar makna bela negara dari bidang arsiparis. Kepada Kak Dewi Pratiwi, saya persilakan. Iya, terima kasih. Terima kasih Ratna. Bagi saya sebagai arsiparis ahli pertama, tugas kami bukan hanya menyimpan atau mengarsip dokumen, tetapi juga menjaga memori kolektif bangsa. Arsip adalah bukti sejarah, identitas, dan dasar pengambilan keputusan yang mendukung pembangunan nasional. Dengan mengelola arsip secara tertib, aman, dan terpercaya, kami ikut melindungi kedaulatan informasi negara serta melestarikan warisan budaya. Bela negara bukan hanya di medan perang, tapi juga melalui profesionalisme, integritas, dan pelayanan publik. Dengan arsip yang tertata rapi, data pendidikan, budaya, dan sejarah daerah akan selalu terjaga sehingga generasi mendatang dapat belajar dan mengambil hikmah dari perjalanan bangsa. Terima kasih. Itu menurut saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Dewi. Oke, jadi makna bela negara ini sangat banyak ya. Kita lanjut lagi untuk makna bela negara dari sesi penyuluh pertanian ahli pertama. Kepada Kak Andre Dharma Putra, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi makna bela negara bagi seorang penyuluh pertanian adalah wujud pengabdian nyata yang terfokus pada penguatan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Jika militer merupakan garda terdepan pertahanan negara dari ancaman luar, maka penyuluh pertanian merupakan garda terdepan pertahanan negara eh, pertahanan negara untuk ekonomi sosial bangsa di sektor pangan. Jadi salah satu langkah konkret yang bisa diambil oleh penyuluh pertanian untuk bela negara adalah bekerja sebaik mungkin, mencurahkan segala pengetahuan, pikiran, kemampuan, dan waktu untuk memberikan pendampingan dan pelayanan kepada petani, sehingga tercapainya swasembada pangan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Andre Dharma Putra. Oke, selanjutnya kita lanjut ke arti makna bela negara dari Kak Witantri Solitan. Kepada Kak Witantri, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk topik kita kali ini, bela negara, dan terutama untuk jabatan saya sebagai analis kebijakan ahli pertama. Untuk analis kebijakan bela negara ini, seperti yang teman-teman sudah katakan, bahwa bela negara ini bukan lagi tentang soal fisik. Di zaman sekarang ini sudah tidak seperti zaman-zaman dahulu yang harus berperang, tetapi zaman sekarang ini bela negara itu di mana kita harus melindungi keutuhan daripada Indonesia. Dan untuk analis kebijakan, seperti yang teman-teman ketahui bahwa kebijakan itu sangat penting, apalagi di profesi kita sebagai ASN. ASN itu harus berpadu terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, sebagai analis kebijakan, di mana kebijakan-kebijakan yang ada yang akan digunakan dan yang sementara digunakan sangat penting di dalam mengatur tatanan negara kita ini. Dan untuk teman-teman yang dari perencana kan sudah mempunyai fungsi untuk merencanakan bagaimana masa depan daripada negara ini. Nah, setelah direncanakan, maka fungsi dari teman-teman analis kebijakan ini akan mempertimbangkan bagaimana kebijakan yang telah diusulkan oleh teman-teman dari perencanaan ini untuk menjadi kebijakan yang baik, kebijakan yang adil, kebijakan yang bagi rakyat itu kebijakan yang merata dan tidak ada ketimpangan di dalamnya. Karena seperti yang kita tahu teman-teman sekalian bahwa di negara kita ini salah satu saja kebijakan yang keliru, tidak salah tapi keliru, luar biasanya dampaknya di negara kita ini. Jadi
untuk analis kebijakan bagaimana kita itu mengolah agar kebijakan di negara ini menjadi kebijakan yang tidak tumpang tindih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah, apalagi pada masyarakat-masyarakat kecil. Bukan hanya untuk kita ASN, bukan untuk para pejabat, tetapi terutama untuk masyarakat-masyarakat kecil di luar sana. Apalagi di instansi saya BPBD, saya di Badan Penanggulangan Bencana, bagaimana kebijakan itu untuk mengatasi bencana-bencana alam yang ada, di mana musim-musim di Indonesia saat ini sudah pancaroba dan tidak menentu. Jadi bagaimana cara kami menyediakan kebijakan itu yang sangat cepat dan tanggap untuk mengatasi segala bencana di Indonesia ini. Terima kasih. Itu sekian dari saya. Oke, terima kasih Kak Witan Triswalitan. Jadi tadi kita sudah mendengar banyak sekali makna bela negara dari berbagai profesi. Nah, yang terakhir kita akan mendengar makna profesi dari bidang kesehatan. Nah, dari bidang kesehatan menurut dokter, saya persilakan kepada Dokter Amalia untuk menjelaskan makna bela negara menurut dokter. Baik, terima kasih Ratna atas kesempatannya. Jadi sikap bela negara saya sebagai bagian dari tenaga kesehatan yaitu dengan selalu berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Karena investasi terbaik dari suatu negara dan bangsa adalah pada kesehatan masyarakatnya. Sebab masyarakat yang sehat adalah fondasi bagi ketahanan nasional dan penggerak sebagai penggerak roda perekonomian bangsa. Secara aktual, kita dapat memberikan pelayanan medis dengan sepenuh hati, profesional, yang sesuai standar operasional prosedur dalam tiap melakukan pelayanan medis tersebut. Kemudian kita melakukan pelayanan tersebut itu harus tanpa diskriminasi kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun golongan dari masyarakat yang kita berikan pelayanan. Selain itu, kita juga harus mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Contohnya pada saat pandemi itu tenaga kesehatan itu menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19. Selanjutnya pada kasus-kasus kegawat daruratan kita juga sebagai pelayan kesehatan kita harus meluangkan waktu kita walaupun di luar jam kerja kita harus tetap melakukan pelayanan yang profesional agar derajat kesehatan masyarakat itu bisa meningkat. Selain itu, cara kita sebagai ASN dalam melakukan bela negara yaitu mendukung program-program pemerintah khususnya yang berhubungan dengan kesehatan. Saya kira demikian. Oke, terima kasih Dokter Amalia. Oke, selanjutnya sebelum saya tutup, saya membahas sedikit makna bela negara menurut administrator kesehatan ahli pertama. Nah, kalau dari saya, di mana sebagai seorang administrator kesehatan, wujud yang cinta tanah air yang bisa kita tunjukkan yaitu dengan mendukung program-program kesehatan nasional, seperti program penurunan stunting. Kita mendukung program imunisasi, penanggulangan penyakit menular, dan sekarang ada gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, selain itu, ada juga dari sesi menjaga kerahasiaan data pasien dan dokumen kesehatan, berinovasi dalam sistem pelaporan digital agar pengambilan kebijakan di bidang kesehatan lebih cepat dan akurat. Dan yang selanjutnya yaitu bekerja dengan integritas dan tanpa pamrih, meskipun tugas administratif seringkali berada di balik layar. Nah, ada lagi dari kakak-kakak yang mau menambahkan atau sudah cukup? Cukup kayaknya cukup. Oke, sudah cukup ya. Nah, sebelum kita tutup, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakak narasumber yang sudah memberikan pandangan dan inspirasinya makna bela negara dari profesinya masing-masing. Nah, sebelum obrolan kita bisa membuka wawasan bahwa bela negara bukan hanya tugas aparat pertahanan, tetapi tanggung jawab setiap profesi, termasuk kita sebagai ASN. Jadi, mari kita terus wujudkan semangat bela negara dengan bekerja profesional, jujur, dan penuh dedikasi di bidang masing-masing.
Saya sebagai moderator pada sore hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kewajiban